Ada peristiwa yang dahsyat. Rasulullah dipeluk oleh Jibril, bukan pelukan biasa, menyatukan energi ya, antara langit dan bumi. Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam dan siang silih berganti sebagai tanda daripada kebesaran Allah. Hari pun terus beranjak, tiada terasa kita malam ini sudah meniti 20 Ramadan dan ini adalah malam 21. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya di dalam proses penciptaan langit, penciptaan bumi, silih berganti malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejak malam ini kita memasuki suasana dahsyatnya Ramadan, puncak daripada Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada malam ke-21 ini beliau beriktikaf, beliau meninggalkan keluarganya, mengkhususkan dirinya di dalam masjid. Ada hadis sahih menyebutkan beliau mengikat sarungnya, mengencangkan sarungnya. Para ulama menafsirkan artinya beliau sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu tubuh Nabi juga sudah mulai semakin ringan ya. Jadi kalau kita hari ini tambah gemuk, saya curiga puasanya. Nabi sudah mulai mengencangkan ikat pinggang. Jadi coba kita pegang masing-masing pinggang kita, celana kita. Kalau terasa makin gemuk, ini puasa beneran apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, puasa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu saling berkait satu sama lain, sebuah rangkaian. Bagi orang beriman, berpuasa itu sebenarnya kita meniti anak tangga. Dan semakin hari anak tangga itu semakin tinggi. Dan kita sekarang sudah berada di bagian hampir puncak untuk meraih cahaya Allah. Jadi jangan sampai terpleset, jangan sampai tertinggal. Semakin kita menanjak semakin tinggi, maka kita akan merasakan sebuah kedamaian. Ini dunia ini hiruk pikuk. Kalau kita ibaratkan 10 pertama dari Ramadan, kita masih dalam suasana dunia, pengaruh dunia. Tetapi seharusnya dengan semakin intens kita beribadah, pada 10 malam kedua kita sudah mulai melepaskan dunia kita. Sebab selama sebelum Ramadan yang sibuk kita urus adalah jasmani kita. Tapi Ramadan ini sesungguhnya yang sedang kita bina, yang sedang kita berikan berbagai masukan, makanan dan sebagainya adalah rohani. Maka pada 20 kedua itu sebenarnya kita sudah merasakan kedamaian. Dan saat inilah kita ingin meraih puncak daripada Ramadan itu. Ada ulama juga yang mentamsilkan orang yang berpuasa itu seperti berenang di atas samudra. 10 pertama dia masih berada di permukaan, belum terlihat keindahan samudra. 10 kedua dia mulai menyelam, maka nampaklah indah sesungguhnya dalam laut dan dalam samudra itu. Dan 10 terakhir dia bisa mencapai dasar samudra, menemukan intan berlian dan sebagainya. Subhanallah. Saya ceramah di masjid ini pernah awal, saya ceramah di masjid ini pernah pertengahan. Alhamdulillah hampir setiap tahun. Dan kali ini saya berceramah hampir di penghujung. Tetapi subhanallah,
Saya melihat masjid ini tidak seperti banyak masjid, ya. Semakin bertambah jumlah Ramadan, semakin bertambah maju jamaahnya. Ada malam pertama 30 saf, malam kedua jadi 29, malam ketiga 28. Malam seperti ini safnya itu sisa sekitar 10 saf. Di kampung lebih sedih lagi, 30 orang malam pertama, malam kedua jadi 29 orang. Malam seperti ini mungkin sisa 10 orang, malam terakhir sisa imam sendirian. Ini artinya bahwa kita sudah memahami betul Ramadan ini. Kalau bicara ilmu pengetahuan Ramadan, orang Islam semua tahu. Kalau saya edarkan kuesioner sekarang ke semua orang Islam, saya lakukan jajak pendapat, saya edarkan polling, suruh pilih. Ramadan itu biasa saja atau luar biasa? Saya yakin bisa jadi 100% orang akan mengisi Ramadan itu luar biasa. Itu tapi polling, jajak pendapat. Tapi dalam kenyataannya kan tidak demikian. Artinya ilmu, pengetahuan bahwa Ramadan ini hebat, luar biasa sudah ada pada diri umat Islam. Yang menjadi masalah belum mengamalkan. Karena itu di dalam Islam, iman, ilmu, amal itu satu siklus rangkaian yang tidak terpisah. Seseorang itu berilmu dia, kalau dia tidak punya iman, ilmunya tidak diamalkan. Yang bisa menggerakkan ilmu untuk diamalkan itu iman. Dalam kehidupan coba kita lihat kan sama ya. Tidak ada orang yang tidak tahu lampu merah itu dilarang berhenti. Tidak ada orang yang tidak tahu lampu merah itu dilarang berhenti, kecuali mohon maaf orang yang tunanetra. Tapi kenapa orang terus lewat saja walaupun lampu merah? Ilmu sudah ada tapi belum diamalkan. Sama dengan Ramadan, ilmu sudah ada tapi belum diamalkan. Maka paradigma melihat Ramadan itu ada dua. Ada orang melihat Ramadan hanya dengan mata lahir. Kalau itu yang dia lakukan, maka dia akan mengatakan Ramadan ini biasa saja. Apa yang beda? Harinya sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak ada beda. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, tidak ada beda. Solatnya sama, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, ada solat sunat, qabliyah, ba'diyah, ada, tidak ada beda. Itu kalau orang melihat Ramadan dengan mata lahir. Maka orang yang seperti itu potensi untuk bosan ibadah, potensi untuk berpindah dari masjid ke pasar, berpindah dari masjid ke mall sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kita ingat yang dipanggil oleh Allah itu iman. Karena itu melihat Ramadan harus dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman yang dipanggil oleh Allah. Ruh kita yang dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya mata hati, maka lihatlah Ramadan itu dengan iman, dengan hati. Baru kita bisa mengatakan Ramadan itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira semua kita hafal ayat ini. Allah panggil orang yang beriman. Karena itu melihat Ramadan bukan dengan mata lahir, tapi lihatlah dengan mata iman. Kalau ceramah saya nanti kepanjangan, lalu ada yang merasa gelisah, itu melihat dengan mata lahir. Tapi kalau dia melihat dengan mata iman, dia merasa sejuk. Imam baca ayat panjang, gelisah kita, itu artinya masih melihat Ramadan dengan mata lahir. Tapi kalau kita nikmati, ini kalamullah, dahsyat ini Al-Quran, bukan ucapan manusia, ucapan Allah. Karena itu ketika mandat Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah, itu tidak sama seperti kita mengantar proposal, mengantar proyek, mengantar skripsi kepada dosen. Itu sama-sama manusia, dimensinya sama, ya. Yang diantar kertas, ini Al-Quran kalamullah. Maka pada saat mengantarnya itu ada peristiwa yang dahsyat. Rasulullah dipeluk oleh Jibril, bukan pelukan biasa, menyatukan energi, ya, antara langit dan bumi. Belum pas yang pertama, yang kedua, yang ketiga sempurna. Rasulullah menerima seluruhnya, berubah infrastruktur yang ada di tubuh Nabi. Di tubuh Nabi berubah total. Karena itu tidak ada pelukan-pelukan lain. Setelah itu Jibril biasa datang menyampaikan wahyu. Jadi pertemuan pertama ini adalah pertemuan yang dahsyat. Jangan lupa, iblis
yang hidup pada zaman Nabi Adam masih ada sekarang. Bukankah dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan? Dia sekarang jadi maha gurunya iblis, setan yang lain, penasehat utama. Jin Ifrit yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman masih ada. Kita lempar jamrah, melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim, masih hidup setannya. Yang menggoda Nabi Ismail masih hidup, yang menggoda Siti Hajar masih hidup. Mereka ingin merusak Quran. Karena itu ada seorang yang menulis ayat-ayat setan ya, yang kita hujat, Salman Rushdie tahun 1998. The Satanic Verses itu, yang di Inggris dihargai luar biasa. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu disusupi dengan pesan-pesan setan. Tidak mungkin. Begitu selesai dipeluk oleh Jibril, Nabi Muhammad sudah diproteksi oleh Allah. Diri Nabi Muhammad itu sudah dilindungi oleh Allah, sudah disterilkan. Tidak mungkin ada bisikan-bisikan setan dan iblis. Karena itu ayat-ayat Allah pasti dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Allah menggunakan kata-kata nahnu, kami. Menurut para mufassir, kalau ada ungkapan Allah kata-kata kami, bukan Allah tidak mampu, tetapi di situ ada peran manusia. Terbukti imam kita hafiz. Ada ribuan hafiz sekarang. Dan yang menguasai Al-Quran tidak hanya orang yang berbahasa Arab, bahasa ibunya, tapi orang-orang yang berbahasa Indonesia seperti kita, bahasa-bahasa lain bisa menguasai Al-Quran. Ini mukjizat, mukjizat, mukjizat. Maka orang yang melihat Ramadan dengan mata iman, dia akan melihat dasar Ramadan ini, tempat diturunkannya Al-Quran. Jadi rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu ini. Malam ini mulai itikaf. Kalau ada rencana-rencana sebelumnya untuk sekedar duduk di warung kopi, rencana-rencana sebelumnya hanya sekedar untuk nonton-nonton TV, tinggalkan. Rubah, kita akan hadir di masjid. Kita akan hadir di masjid untuk beriktikaf meraih ampunan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dengan mata iman kita akan melihat orang berpuasa ini begitu diagungkan Allah, seakan-akan kita ini seperti berlian. Begitu cintanya Allah kepada kita. Coba lihat sebuah hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. Apa yang maknanya bau mulutnya orang berpuasa? Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi di sisi Allah. Ini hadis sahih. Kadang-kadang jadi guyonan. Siang hari lagi bicara dekat-dekat teman bau tutup mulut, dia bilang, kenapa ditutup? Ini kan bau minyak kasturi. Nah, itu nanti di sisi Allah. Kalau kita renungkan hadis ini, betapa hebatnya orang berpuasa. Bau mulutnya saja Allah muliakan, apalagi kegiatan-kegiatan dia yang beraktivitas dunia yang manfaat untuk akhiratnya, bekerja, ya, membantu orang, tentu lebih dimuliakan oleh Allah. Karena itu kalau ada orang Islam puasa menjadi turun etos kerjanya, menjadi orang yang malas, ini terbalik. Justru dengan hadis ini kita bersemangat untuk berkarya, untuk produktif, karena mulut kita saja baunya dihargai oleh Allah, apalagi aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu hebat orang berpuasa ini. Bahkan kalau yang suka nonton film-film science fiction, ada lorong waktu, bisa masuk waktu masa lalu, bisa waktu masuk masa depan dalam film khayalan. Tiba-tiba orang berada pada zaman Romawi, zaman Yunani. Tiba-tiba orang berada pada masa depan, yang katanya nanti kalau taksi online itu datang dipanggil nggak ada supir lagi, langsung turun dia di depan rumah kita, nggak ada supir, kita duduk saja. Mau kemana? Darussalam, terbang terus dia ke Darussalam. Ya, mau kemana? Ke Belang Bintang, terbang dulu dia. Itu dalam khayalan. Nah, Ramadan ini, Bapak dan Ibu, sekarang kita hidup. Waktu kita adalah saat ini. Saya berbicara. Waktu yang sebelumnya saya tidak bisa lagi masuk. Waktu yang akan datang tidak tahu kita. Bisa jadi setelah saya ceramah saya meninggal, habis waktu saya. Tetapi melalui lorong waktu Ramadan Allah beri kesempatan. Kita masuk ke lorong waktu masa lalu. Mana buktinya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman,
dan ihtisaban, dengan penuh kehati-hatian mengharap semata ridha Allah. Berhati-hati dia tidak menciderai puasanya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak benar, dengan kelakuan tangan dan kakinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan, Ramadan membawa kita masuk lorong waktu masa lalu. Kemarin kita berbuat dosa dan kesalahan, bisa kita minta ampun sama Allah untuk dihapus melalui puasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, menegakkan seperti sholat tarawih ini, beritikaf, berzikir di rumah juga Bapak dan Ibu bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau nonton TV sampai sahur tidak masuk, duduk di warung kopi sampai sahur tidak masuk, menegakkan malam Ramadan. Tapi kalau di warung kopi baca Quran gimana Ustaz? Itu hebat. Kalau ada pengusaha kopi mengundang orang minum kopi di warungnya gratis, tapi di situ tadarus Quran, yakinlah malaikat dari langit akan menyaksikan warung kopi itu bercahaya karena nur yang naik ke langit. Kalau itu viral, oh Aceh ya, betul-betul negeri Serambi Mekah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk lorong waktu masa lalu. Siapa yang menegakkan malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Bagaimana dengan lorong waktu masa depan? Kalau ini lorong waktu masa lalu, baru saja tabung amal lewat 10.000 Bapak Ibu masukkan, 10.000 itu dari mata lahir 10.000. Tapi ingat, Nabi mengatakan dia bisa dilipatkan Allah 10 kali lipat. Tentu melihatnya dengan mata batin. 10.000 kita masukkan dengan keikhlasan, jadi 100.000 karena 10 kali lipat. 70 kali lipat kata Rasulullah, 700.000. 700 kali lipat, 7 juta. 100.000 yang kita masukkan 70 juta. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan puasa ini untukku kata Allah. Artinya unlimited pahalanya. Siapa yang sanggup bersedekah setiap malam 70 juta? 7 juta. Berapa ratus tahun Bapak Ibu harus bekerja untuk ngumpulin uang sebanyak itu, sementara umur kita singkat. Mohon maaf saya ambil contoh, ada umurnya 30 tahun di ruangan ini, di masjid ini. Mohon maaf ini contoh saja ya. Tiba-tiba dia meninggal besok. Contoh, jangan marah ya. Meninggal dia besok. Berapa kali dia ketemu Ramadan? Umur 30 tahun. Kalau dia mulai puasa umur 6 tahun, 24 kali dia ketemu Ramadan. Kalau dihitung sejak balik, katakan 20 kali dia ketemu Ramadan. Meninggal dia besok, tadi malam dia dapatkan Lailatul Qadar. Sebelumnya dia dapat 4 Lailatul Qadar, ada 5 Lailatul Qadar. 5.000 bulan dia sudah dapatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bayangkan, umurnya 30 tahun, meninggal besok, tapi dari sisi amal dia bisa hidup sampai tahun 3000. Itu yang dimaksud lorong waktu. Ternyata kita bisa masuk lorong waktu masa depan. Boleh umur pendek, tapi amal kita bisa lipat ganda. Bahkan tahun 2050, bahkan tahun 3000 kalau masih ada dunia, kita masih bisa hidup. Tapi tentu saja jamaah yang dimuliakan Allah, ya saya khawatir ini Ustadz ini ulama kali ceramahnya. Saya akan mengakhiri ya dengan sebuah tamsil. Bagaimana supaya kita bisa meraih puasa, masuk dalam lorong waktu masa lalu, menghapus dosa kita. Bagaimana supaya kita bisa meraih lorong waktu masa depan, melipat gandakan amal. Tentu bukan puasa biasa, bukan puasa awam yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tapi minimal puasa khusus yang juga mempuasakan anggota-anggota indera kita yang lain. Ketika selesai puasa nanti, hanya ada 2 kejadian pada diri kita. Selesai puasa hanya ada 2 kejadian terhadap setiap umat Islam. Yang pertama, biasa saja, tidak ada perubahan. Puasa sebelum puasa sama saja. Yang kedua, akan terjadi perubahan. Ya, hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentram. Walaupun dulu harta banyak, sekarang harta tidak ada, tapi ternyata sebuah ketenangan. Dan di dalam kehidupan ini sudah diberi tamsil oleh Allah. Kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama turun itu bermakna agar kita membaca. Apa yang kita baca, Allah tidak menunjukkan objeknya. Bisa jadi yang tertulis, bisa jadi yang tidak tertulis. Yang penting dalam bingkai bismi rabbikal ladzi khalaq.
Maka mari kita baca apa yang terlihat di alam. Ada dua yang berkuasa, yang satu ular namanya, yang satu ulat. Apakah kita akan lahir sebagai ular atau kita akan lahir nanti sebagai ulat pada tanggal 1 Syawal, itu tergantung kepada kisah. Ular itu berkuasa untuk mengganti kulitnya. Kulit ular itu pada masa-masa tertentu akan dia ganti dengan cara dia berkuasa. Ulat juga berkuasa untuk merubah dirinya. Coba kita lihat. Ular setelah puasa, wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Wajahnya sama, hanya bajunya beda, lebih cantik. Nah, nanti juga hari raya baju kita lebih cantik pasti. Bagaimana dengan ulat? Ulat itu rakus dan serakah dia sebelum dia berpuasa. Apa aja dia makan. Beli mangga kita kupas, di dalam mangga ada ulat. Ulat itu sesudah berpuasa wajahnya berubah indah mempesona. Ular itu setelah berpuasa namanya tetap ular, tidak ditambah lagi. Ular juga. Kalau dia ular sanca ya ular sanca, nggak jadi piton. Ular piton ya tetap ular piton. Tetapi ulat ini setelah dia berpuasa indah mempesona, namanya berubah menjadi kupu-kupu. Maka ada lagu, kupu-kupu yang cantik, kemana engkau pergi? Ya, terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang cantik. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa sama. Ular itu sebelum sesudah puasa makan apa ya? Bebek dimakan, ayam dimakan, orang pun kalau perlu dia makan. Tapi kupu-kupu, makanan ulat sesudah puasa, sesudah menjadi kupu-kupu, dia mengisap sari-sari pada bunga, ya, mengisap madu-madu. Cara bergerak ular sebelum puasa sama, merangkak dia ke sana kemari. Ular tidak berubah, setelah puasa tiba-tiba melompat atau berjalan, nggak ada. Ular tetap dia merangkak di tanah. Tetapi ulat setelah berpuasa dan menjadi kupu-kupu, dia bergerak, ya, tidak lagi dia menjalar seperti ulat. Jijik kita melihatnya, dia sudah terbang di awang-awang. Cantik kita melihat, coba lihat kupu-kupu, ya. Ular tabiat dan sifatnya sebelum dan sesudah puasa tidak berubah, sama. Ular sama sebelum puasa dan sesudah puasa. Tapi ulat tabiat dan sifatnya berubah total. Waktu dia belum puasa rakus, dia merusak alam, pemakan daun, bolong kadang-kadang, beli sayur sawi bolong, ulat yang bolongi. Nah, beli kangkung bolong, ulat yang bolongi. Tapi begitu dia selesai puasa, dia menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan lain dengan cara penyerbukan bunga. Begitulah tamsilan kembali kepada kita semua. Tapi saya yakin wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang indah, seakan-akan seperti kupu-kupu. Semoga Allah menjadikan kita manfaat dalam puasa ini, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.